Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lami-lami paling waktu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Al-Mukarram sahibul fadilah as-sa'adah wa ra'alim wa ra'ulama warahmatullahi asyafi'i ustazah sedunia mengurus takmir Masjid Agung bahwa sedunia serta dunia dunia tak lupa kepada para jamaah bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah akan sepindah membawa kula panjenengan sedaya mau syukur alhamdulillah dumateng ing saudara Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring nikmat patah kangge kula panjenengan sedaya arupi nikmat sehat, nikmat sehat, ugi nikmat kang arupi nikmat rohani punika tasih kagunganipun kula panjenengan sedaya ing dalem manah kula panjenengan sedaya raos iman Islam ihsan. Sholawat salam kita curah kematian junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitutuh kangge kula panjenengan sedaya pitutuh napa mawon perkara ingkang hak napa mawon perkara ingkang batil. Mugi-mugi kalian sholawat salam punika ndadosaken barokah ingkang semangat kangge kula panjenengan sedaya menjenengan yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini tidak akan berlama-lama dan akan hanya mereview sekilas, kita ulangi lagi dalam mungkin 1 tahun ini sebagaimana dalam pembelajaran kita, pertemuan kita di hari Senin Kamis menika di pengawasan kitab. Nanti kita review dan insya Allah bukan lami-lami, insya Allah mengulang apa yang telah pernah kami sampaikan dalam pengawasan kitab. Insya Allah kalau kita niati untuk menuntut ilmu, mencari ridho Allah, untuk ibadah. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah, tiap manusia itu pasti mengalami 8 hal. Sama niyatun tajri alan nasi kullihim. Terdapat 8 hal yang pasti akan dialami oleh manusia kullihim, semua manusia. Walau budda lil insani yang qasamaniyah, dan tidak mungkin tidak tiap manusia ini akan menghindarinya. Jadi pasti akan bertemu dengan 8 hal ini. Apa itu? Yang pertama sururun, yang kedua husnun, sururun wa husnun, wastima'un wa furqatun, wa yusrun wa husrun, summa su'umun wa afiyah. Jadi yang akan dialami manusia adalah sururun wa husnun. Terkadang manusia mengalami sedih, terkadang manusia mengalami bahagia. Sururun itu bahagia, husnun sedih. Wastima'un wa furqatun. Terkadang manusia mengalami pertemuan, namun terkadang manusia mengalami perpisahan, furqah. Wa yusrun wa usrun. Terkadang manusia mengalami usrun itu adalah kesulitan, yusrun kemudahan. Summa su'umun wa afiyah. Terkadang manusia itu sakit, namanya manusia Pak, sakit. Dan terkadang manusia bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afiyah, manusia mendapatkan sehat wal afiyah. Yang pertama sururun wa husnun, manusia mengalami kebahagiaan, namun terkadang manusia juga mengalami kesedihan. Lalu bagaimana, apa yang akan kita lakukan ketika kita mengalami suatu problematika kehidupan, ketika kita mengalami suatu kesedihan? Dalam salah satu hadis dijelaskan Al-Jurairi an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri, qala, beliau berkata,
dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk data yaumin pada suatu hari al-masjidah ke dalam masjid. Wa idza huwa, maka ketika itu beliau bertemu menjumpai birojulin seorang lelaki minal ansor, dari kalangan ansor. Yuqalu lahu Abu Umamah. Nah, ini nama seorang laki-laki yang dijumpai oleh Rasulullah adalah Abu Umamah, yang seorang dari kalangan ansor. Kemudian Rasulullah bertanya, nah ini hadis ini sudah pernah kita bedah di kawasan Senin Kemis. Kalau panjenengan tasih ingat mungkin. Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, mali araka jalisan fil masjidi fi ghairi waqti shalah. Kenapa aku menjumpaimu masih duduk-duduk di masjid di luar waktu sholat? Ini ada apa? Qala, kemudian Abu Umamah berkata, humumun lazimatni, aku sedang ditimpa keresahan, kesedihan, waduyunun ya Rasulullah, dan aku sedang mengalami terlilit hutang. Ada sahabat namanya Abu Umamah dari kalangan Ansor zikir di masjid di luar waktu sholat karena ternyata sedang punya atau sedang terlilit hutang. Kemudian apa tanggapan Rasulullah? Nah, Rasulullah adalah salah seorang yang paling perhatian pada umatnya. Kemudian Rasulullah berkata, afala u'allimuka kalaman, apakah aku belum mengajarkan engkau suatu doa? Jadi ada doanya Pak, misalnya kalau panjenengan sedang resah karena suatu hal. Idza anta qultahu, ketika engkau membaca doa ini, adhatallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla akan menghilangkan hammaka, keresahan kesedihanmu, wa qadha anka daynaka, dan menuntaskan, menyelesaikan semua hutang-hutangmu. Apa doanya? Kullu, ini Rasulullah tanya, apakah aku afalahu alimuka kalaman, apakah aku sudah mengajari engkau suatu doa? Kemudian Abu Umamah menjawab, kultu bala ya Rasulullah, belum wahai Rasulullah, aku belum mendapatkan ilmu atau doa ini. Kemudian Rasulullah berkata, qala, kul, katakanlah atau berdoalah, idza asbahta, ketika pagi harimu, wa idza amsaita, dan juga ketika sore harimu. Apa doanya yang sudah tentunya kita hafal semuanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Sebagaimana telah kita pelajari bersama Senin Kamis ini. Allahumma Allah, wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau, minal hammi wal hazan, dari keresahan sesuatu yang belum terjadi, dan juga dari kesedihan atas sesuatu yang telah terjadi yang membuat kita larut dalam kesedihan. Nah, hazan itu apa? Ham dan hazan bedanya. Kalau ham itu adalah kesedihan dari sesuatu yang belum terjadi. Hazan, kesedihan dari sesuatu yang telah terjadi. Kesedihan dari sesuatu yang belum terjadi, contohnya apa kemarin ini? Jadi panjenengan bangun tidur, teman-teman kok merasa, waduh awak kok nggak kepenak, mau buat kerja juga nggak kepenak, buat makan nggak enak, tidur lagi nggak nyenyak. Ya, ada apa ini firasat? Ternyata nopo mendo panjenengan, nopo ayam panjenengan muncul makanya. Jadi itu adalah keresahan atas sesuatu yang belum terjadi. Keresahan dari sesuatu yang telah terjadi. Panjenengan nggak ada kemarin sepeda motor atau nggak ada punya mobil dan lain sebagainya, kedapatan terserempet, spionnya jublok, sedih, dilus. Jadi itu adalah keresahan, kesedihan dari apa yang telah terjadi. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku dari ajzun, lemah fisik, lemah mental, wal kasal, dan malas, rasa malas. Contohnya kemarin panjenengan diberikan pengumuman kali Pak RT, Pak RW, kali takmir masjid, monggo saran kerja bakti. Kerja bakti nyapu Pak, nyapu 10 meter, 5 meter pun kudu rubuh sempoyongan. Dan awal itu agama Islam sebenarnya mengajarkan kita untuk olahraga juga. Rasulullah olahraganya itu memanah berkuda, dan buat memiliki nopo enten tidak nih. Sebelum saat ini nopo olahraganya pakai HP. Nanti lomba lari, nanti yang lari pakai game. Ini malah buatin pegel tangan gitu. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, ketika lemah fisik, lemah mental,
males, sehingga ketika bekerja seolah-olah nggak selesai, nggak tuntas, sehingga dia ketakutan nggak ada pemasukan, sehingga ketakutan terus menerus. A'udzubika minal jubni wal bukhl, pada akhirnya berakhir karena nggak ada pemasukan. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, ya Allah lindungilah aku dari terlilit hutang. Pada akhirnya ketika dia kerja nggak tuntas, mau nggak mau hutang Pak untuk memenuhi kebutuhannya. Hutang dipinjol satu nggak bisa melunasi, hutang dipinjol dua, pinjol dua nggak bisa melunasi, pinjol tiga. Pada akhirnya hutangnya cuma 1 juta Pak, tapi kemudian nyaurinnya 10 juta Bu. Jadi memang, nah ini bahaya ya. Kemudian apa? Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal, lindungilah aku dari terlilit hutang dan dari tekanan orang-orang jahat. Qahri rijal. Nah cocok ketika kita hutang nggak bisa membayar apa, nggak bisa melunasi apa ya, itu kejar-kejar debt collector. Jadi hadis ini sangat relevan dengan keadaan sekarang. Debt collector, HP-nya kemudian dibuang Pak, ganti nomor baru. Nah, kita masih nemu cara yang dikejar buatan yang bersangkutan, keluarganya dikejar, keluarganya suruh blokir, yang dikejar tetangga kiri kanannya, tetangga kiri kanannya suruh blokir, yang dikejar teman-temannya, buatan kita semua. Ada saja. Nah, kemudian doanya apa kalau sudah terlanjur di antara kita, saudara-saudara kita ada yang keliritan, itu hanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Kemudian qala Abu Umamah berkata, fa fa'altu dzalika, aku menerapkan membaca doa ini, fa adhaballahu azza wa jalla, maka Allah kemudian menghilangkan hammi, kesusahanku, wa qadha anni daini, dan menuntaskan hutang-hutangku. Masya Allah. Oke, namanya hidup pasti ada persoalan. Nah, kemudian ketika kita sudah ada persoalan ini, ya mau nggak mau kita harus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita diajarkan Rasulullah sebuah doa, ataupun doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti mustajabah. Wairu mardud, kalau istilah di Nasrul Mulaikan ini tidak mungkin tertolak. Nah kemudian pertanyaan, kenapa sih Mas Ustadz, kenapa sih Pak kok ada ujian? Kenapa sih manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia tidak hanya beribadah, tapi pasti ada kita mengalami dinamika kehidupan, dan di sana ada yang namanya ujian. Ya karena memang manusia itu dunia itu tempatnya ujian Pak. Dan kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan memang zat yang maha kuasa, maha agung, maha segalanya. Cuman terkadang manusia itu lupa kalau misalkan Allah itu zat yang maha kuasa, maha agung, maha segalanya. Sehingga kadang dengan ujian itu adalah cara Allah untuk komunikasi dengan kita, diingatkan agar kembali kepadanya. Tidak ada cara lain Pak. Karena kita bukan nabi. Kalau misalkan Allah ingin berkomunikasi mengingatkan nabi yang bersifat maksum, tidak mungkin berdosa karena selalu diingatkan, bisa lewat malaikat Jibril Pak. Nah, kalau panjenengan masa lewat malaikat Jibril Pak, kenapa malaikat Israel sama kamu dengerin nanti? Nanti sehingga itu adalah bahasa Allah agar kita ingat kembali tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai kita kembali, kita beristighfar, bertobat kepada Allah ketika kita ditimpai tadi itu cobaan. Cukuplah kita belajar lewat orang lain. Kata nih, orang yang baik itu adalah orang yang mau belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Namun orang yang cerdas, orang yang bijaksana itu dia bisa belajar dari kesalahan orang lain. Ya, jangan sampai kita baru tobat ketika ada ujian yang mendadak, yang serentak, yang menghentak. Ujian apa Pak? Ujian yang mendadak, panjenengan pagi dapat gaji, dibuat usaha, diputar uangnya, sore rugi. Nah, ini kan ujian yang serentak, panjenengan angsal ujian A, setelah ujian A ujian B, ujian B ujian C belum selesai, belum tuntas ujiannya, sudah ujian D. Ini Masya Allah, jangan sampai seperti itu. Ujian yang menghentak, menghentak contohnya apa? Saking hebatnya nggak bisa kita halau, nggak bisa kita bendung. Masya Allah 2021 Corona, awal-awal COVID-19 Pak, Corona. Jadi saat itu di asrama sama adik-adik mahasiswa asrama alumni,
Nah dulu kan tadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, lindungilah aku dari keresahan yang telah terjadi dan belum terjadi. Nah kita saat itu belum tahu kurunnya seperti apa, Pak. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa itu mau keluar ya takut, mau pulang kampung nggak bisa, Pak. Kalaupun bisa pulang kampung nggak bisa langsung ke rumah, Masya Allah. Nah di tengah situasi kayak gitu yang kita tidak tahu apa itu corona, ya mencekam. Nah ada adik kelas itu bikin Indomie, mie instan kuah, Bu. Diaduk, dicium, dicicipi, cium, cicipi. Yang lain tanya, loh kok gak dimakan? Nah ini saya cium gak ada aroma, saya cicip gak ada rasa untuk semua. Wah indikator kan, Masya Allah Pak, lupa Bu, ternyata bumbu belum dimasukkan, masih di bungkusan. Dan ini akan saking khawatirnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin merubah keadaan yang dialami manusia, seseorang sangat mudah. Jangankan seorang, satu kota, satu negeri, atau bahkan seluruh dunia sangat-sangat mudah, Pak. Yang barusan saya kita alami, maka doanya apa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dan keempat, bahwa di antara 8 hal yang pasti akan dialami manusia adalah wastima'un wa furqatun. Kadang manusia itu bertemu dengan perjumpaan, mengalami perjumpaan, kadang mengalami perpisahan. Wastima'un, perjumpaan, pertemuan, wa furqatun, perpisahan. Perjumpaan dengan hal-hal bersifat dunia, harta kita, orang-orang yang kita kasihi. Puncaknya nanti adalah perpisahan. Selanjutnya selain berpisah dengan harta benda, berpisah antara dengan jasa kita. Sehingga harus kita persiapkan. Ya, jadi ada namanya kita dipertemukan dengan rezeki kita. Itu juga ujian, Pak. Karena dalam surat Al-Fajr dijelaskan, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ketika manusia diuji oleh Tuhannya, fa akramahu, maka ia kemudian dimuliakan, wa na'amahu, diberikan nikmat, fa yaqulu rabbi akraman, dia sudah merasa paling mulia, paling segalanya, sehingga di dunia ini seolah-olah utama, yang lainnya atau sampingan, figuran yang lainnya. Adapun ketika begitu uji nikmat-nikmat yang didapatkan dicabut oleh Allah, wa amma idza mabtalahu, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji, faqadara alaihi rizqah, rezekinya dibatasi, fa yaqulu rabbi ahana, dengan mudahnya yang berkata Tuhan telah menghina aku. Jadi kadang manusia itu cepat lupa, ketika diberi nikmat bahagia seolah-olah sudah hebat, tapi begitu diuji seolah-olah hancur namanya. Yang benar seperti apa? Yang benar kalau bisa ya biasa-biasa saja. Ketika diberikan nikmat ya biasa, ketika diuji ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak sama sekali mempengaruhi akidah kita. Lisan kita tetap ketika diberi nikmat bersyukur, diuji bersabar. Dan ini mudah diucapkan. Kalau sebenarnya susah melakukannya. Jadi mudah diucapkan, susah untuk dilakukan. Tapi bagaimanapun kita harus berusaha untuk melakukan hal ini. Kemudian selain diuji dengan dunia, besok kelak nih kita akan diuji, ruh kita pasti akan berpisah dari jasad. Maka dari itu dalam Al-Quran dijelaskan mengenai bahwasanya tiap manusia itu ada ajalnya dan pasti kita akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34 dijelaskan, walikulli ummatin ajal, di setiap umat itu ada ajalnya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun, ketika telah datang ajalnya maka tidak bisa ditunda meskipun sesaat, dan juga tidak bisa dimajukan. Misalnya panjenengan ingin nunda, nggak bisa, pada sakit Pak. Ketika ingin dimajukan kita sakit, enten yang ingin dimajukan. Kemudian maka kita harus melakukan persiapan sebelum ruh berpisah dengan jasad. Maka apa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang harus kita persiapkan adalah ini yang di salah satu hadis, an Ibnu Umar annahu qala, sesungguhnya Ibnu Umar berkata, aku maka Rasulillah, beserta Rasulullah SAW, faja'ahu, kemudian datang atas Nabi rojulun, seorang laki-laki minal ansor, dari kalangan ansor, lagi dari kalangan ansor lagi. Wasallama ala Nabi, kemudian beliau bersalam ke atas Nabi, kemudian summa qala,
orang ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdol, mukmin yang seperti apa yang paling utama? Dan ini panjenengan catat, barangkali panjenengan salah satunya gitu. Mukmin yang seperti apa yang paling utama? Qala ahsanuhum khuluqa, adalah orang-orang yang beriman, yang akhlaknya baik. Nah, ini adalah yang paling utama. Belum selesai Pak Boy, ada terusannya, kelanjutannya. Qala, kemudian orang ini bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas, mukmin yang seperti apa yang cerdas wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan orang yang bersiap atas sesuatu yang akan terjadi. Nah, ulaikal aqyas, mereka lah orang-orang yang cerdas. Kita bersiap atas sesuatu yang akan terjadi itu bisa kemungkinan dua hal gitu. Bisa bersiap sesuatu yang akan terjadi di dunia dan akan terjadi di akhirat. Nah, contohnya pripun, kalau di akhirat kan panjenengan sudah tahu semua ibadah dan sebagainya. Nah, yang di dunia ya kita siapkan semuanya, persiapan fisik, mental, ilmu Pak. Ilmu kalau bisa nabung. Jadi ini adalah penting. Orang Islam tidak hanya ibadah saja, ibadah mahdoh dan sebagainya. Tapi kita mempersiapkan kehidupan dunia juga penting, karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita menginginkan dunia adalah dengan ilmu, menginginkan akhirat juga dengan ilmu. I'mal dunya kaka'annaka ta'ishu abadan, bekerjalah, berusahalah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya. Wa'mal li akhirataka, dan beribadahlah untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu, dan seolah-olah engkau mati besok. Jadi karena kita misalkan tahu besok mati, ya pasti akan serius, akan khusyuk dalam beribadah, dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa Pak Bu, Nabi sekelas Nabi Pak Bu, Nabi Yusuf itu juga diuji, walaupun seorang Nabi penguasa, diuji di dunia. Beliau bermimpi muncul 7 ekor sapi gemuk-gemuk. Kemudian setelah itu muncul 7 ekor sapi kurus-kurus memakan sapi yang gemuk-gemuk. Nah, karena seorang nabi Pak, Rasul Bu, jadi bisa mentakwil, punya mukjizat, mentakwil mimpi, dan beliau kemudian mendapatkan isyarah bahwasanya maksudnya adalah akan datang 7 tahun masa subur yang luar biasa, dan setelah itu akan datang 7 tahun masa paceklik yang akan memberangus semua, melakukan semua kesuburan itu. Karena tadi ulani kalmatnya Nabi Yunus termasuk orang yang cerdas Pak, bersiap hasil panen dalam 7 tahun pertama disimpan Pak. Jadi di lumbung disimpan, ada yang bilang disimpan gabahnya masih ada kulit, atau bahkan disimpan, ada yang bilang disimpan dengan tandanya jerami, damen, pentola damen, disimpan. Alhamdulillah tetap bisa. Ketika datang 7 tahun masa paceklik, sudah ada pasokan pangannya. Nah, ini ulai kalkaknyas. Tapi Nabi Yunus termasuk orang yang cerdas. Jadi Nabi pun diuji Pak. Jadi ada lagi Nabi Yunus. Nabi Yunus juga diuji Pak. Nabi Yunus itu diputus oleh Allah berdakwah di sebuah bangsa yang bernama Ninawah atau Nainawah. Berdakwah Pak, terus mubalik 31 tahun. 31 tahun cuma dapat berapa? 2 pengikut, 2 followers. Masih banyak followersnya mas-mas mbak yang di Instagram. Jadi 31 tahun hanya 2 pengikut. Masya Allah Pak. Pada akhirnya kecewa, meninggalkan kaumnya, pergi meninggalkan kaumnya, sampailah di pesisir melihat perahu yang penuh muatan. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa inna yunusa laminal mursalin, sesungguhnya Nabi Yunus termasuk di antara para rasul. Ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, kemudian di pesisir melihat ada kapal penuh muatan, karena nahkodanya kenal Nabi Yunus seorang nabi, dipersilahkan Pak Bumi, dipersilahkan untuk ikut di kapal tersebut. Singkat cerita, berlayarlah kapal itu sampai di tengah laut badai Pak. Luar biasa Bu. Jadi nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa belok kanan, nggak bisa belok kiri.
Kemudian nahkodanya mengambil keputusan, ya sudah kalau gitu barang muatannya dibuang sebagian, masih nggak bisa jalan. Pada akhirnya barang muatannya dibuang sebagian lagi, tapi semua dibuang. Setelah itu ternyata masih belum bisa jalan, akhirnya diambil keputusan, ya sudah harus ada yang mengawal untuk loncat ke laut. Kemudian diundilah, ditulis nama-nama penumpang, kemudian diundi, ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Masya Allah ya. Karena nahkodanya tahu Nabi Yunus seorang nabi, menghormati Bu, jadi memuliakan beliau, sehingga wis kelihatan mawon, diundi sekali lagi. Diundi sekali lagi, nama yang keluar masih nama Nabi Yunus. Masya Allah, kedua kalinya masih nama Nabi Yunus. Diundi lagi ketiga kali. Ketiga kali nama yang keluar masih nama Nabi Yunus. Pada akhirnya mau nggak mau harus loncat, merelakan diri, ngalai, loncat. Loncat, belum juga tubuh tersentuh oleh air, sudah ada ikan yang besar, kemudian nopo ditelan Pak Bumi. Dalam Al-Quran dijelaskan fakana minal mudahhalin, kemudian diadakan undian dan Nabi Yunus termasuk dari orang-orang yang kalah. Falaqamahul hutu wa huwa mulim, dan kemudian beliau ditelan oleh ikan paus. Mungkin kalau sekarang ikan paus ini, ikan paus wa huwa mulim, dalam keadaan yang terhina saat ini karena meninggalkan kewajiban. Tapi bukan berarti hina seperti kita ya, hanya apa namanya kekhilafan dalam meninggalkan kita amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi Yunus dibawa ke dasar lautan Pak. Itu suasananya malam hari, dibawa di dasar lautan sehingga Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah gelapnya di perut ikan Pak Bugene. Panjenengan nanti baca komik Nabi Yunus kan di dalam perut ikan terang, ternyata gelap, kenyataannya yang gelap. Kegelapan pertama adalah gelapnya di perut ikan, kegelapan kedua adalah gelapnya dasar lautan, kegelapan ketiga adalah gelapnya saat malam hari, suasana saat itu malam hari. Masya Allah, karena Nabi, seorang Nabi yang dekat dengan Allah, bertasbih kepada Allah, kemudian diikuti oleh seluruh makhluk yang ada di dasar laut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau, subhanaka maha suci Engkau, kuntu adalah aku minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang dhalim. Nah ini Pak, diikuti seluruh makhluk yang ada di dasar laut. Setelah itu apa? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan turunnya ayat, walaula annahu kana minal musabbihin, andai kata bila mana Nabi Yunus bukan termasuk orang-orang yang ahli, orang-orang yang cinta bertasbih, lalabita fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus akan tetap berada di perut ikan sampai hari kebangkitan. Ya untungnya ahli bertasbih. Kalau panjenengan kalau di desa-desa ya, sebelum subuh ini udah tambal ujian subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu hanya Nabi, tasbihnya Nabi Yunus. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus. Ikan tersebut diperintah untuk membawa Nabi Yunus ke permukaan laut dan dihempaskan di sebuah pesisir. Fanabadnahu bil araqi wa huwa saqim, kemudian dihempaskan ke pesisir dan beliau dalam keadaan sakit Pak, karena di pencernaan ikan kulitnya melepuh sakit. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala membatsana alaihi syajaratan min yaqtin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman dari jenis labu, dimakanlah oleh Nabi Yunus dan kemudian dilalah sehat seketika, kulitnya kembali halus. Dan kemudian wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Di sisi yang lain kaumnya tadi kan ditinggal dalam keadaan masih kafir gitu. Kemudian Nabi Yunus berdoa agar ditimpakan azab sehingga kota tersebut sudah diselimuti dengan awan, kilat petir kiri kanan sudah mengepung. Dan ternyata kaum Ninawa tadi atau Nainawa tadi di situasi-situasi penting bertaubat, istighfar, kembali kepada Allah, dan mereka merindukan kehadiran Nabi Yunus. Kadang ngoten ya, dia mbak mas-mas. Ketika ada seseorang yang kita cintai, selalu kita sia-siakan hadirnya, selalu kita abaikan. Namun ketika orang yang kita cintai telah pergi, telah tidak ada di sisi, baru kita nantikan, baru kita rindukan.
Nah ini sama, penduduk kaum Ninawa atau Nainawa tersebut ketika Nabi Yunus sudah tidak ada malah merindukan, karena yang terjadi adalah konflik sosial, stabilitas, keamanan damai nggak ada ketika ditinggal Nabi Yunus karena nggak ada yang mengingatkan. Kemudian di situasi itu ternyata mereka beristighfar, bertobat kembali kepada Allah, sehingga setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunannya, dilalah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu contoh kaum yang boleh tapi diampuni ini kaum Nainawa, Nabi Yunus. Dan kemudian dari kejauhan, awalnya berangsur-angsur sirna, dari kejauhan Nabi Yunus datang, dan kemudian mereka semua menyatakan iman, membuka hatinya, menerima Allah sebagai Tuhan. Ini di hadapan Nabi, di hadapan Nabi Yunus. Ini kadang ada pertemuan, kadang ada perpisahan. Ini dalam manusia. Kemudian di antara 8 hal yang pasti akan terjadi dan dialami oleh manusia adalah wa yusrun wa usrun. Kadang manusia mengalami namanya yusrun, kemudahan, wa usrun, kadang mengalami kesulitan. Maka dalam surat Al-Insyirah Al-Nasyirah itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka beserta dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dalam bahasa Arab itu ketika ada kata menggunakan al, ma'rifat, ketika diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, kata kedua merujuk ke kata yang pertama, kata yang ketiga juga merujuk ke kata yang pertama, sehingga al-usr diulang 2 kali itu sebenarnya hanya 1. Sedangkan adapun yusr, kemudahan, diulangnya 2 kali tanpa al, berarti menunjukkan 2. Berarti kita maknanya seperti apa? Maknanya adalah di balik satu kesulitan terdapat 2 kemudahan. Insya Allah kemudahan itu lebih banyak daripada kesulitan. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Tabari dijelaskan dalam memaknai Al-Insyirah ini di balik satu kesulitan terdapat 2 kemudahan. Sebagaimana Hasan Al-Basri juga menjelaskan, tubasyiru, berbahagialah kalian, atakum, akan datang atas kalian, al-yusru, kemudahan, layyawalika usrun, tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan yusro ini, 2 kemudahan. Jadi panjenengan Mbak Bu belajar sepeda motor, pertama susah, sulit, panjenengan harus belajar jatuh, rubuh, kadang-kadang belajar sepeda motor lurus, buat sakit menggok, jangan sakit menggok. Tapi ketika panjenengan sudah bisa sepeda motor, kapanpun Pak panjenengan pengen berangkat kemanapun akan mudah. Kalau kemarin nggak mesin, buat mau perpanjang Pak Tuhan, kan sampai 5 tahun, telat 1 minggu, harus mulai awal kali tes kesehatan, psikologi, teori, prakteknya harus satu. Saya enggak kok lulus nih, cek keajaiban. Jadi harus sukses dulu. Tapi ketika tembus Pak, akan banyak kemudahan yang kemudian kita terima. Panjenengan, yoga panjenengan, putra putri panjenengan pada sekolah nopo, tes dulu Bu. Pada sekolah tes dulu. Mau kuliah juga tes. Kalau mau lulus kuliah juga harus buat laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, sekarang mungkin jurnal, skopus, nanti ada review, referensi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena susah-susah dulu Pak. Nanti setelah kita bersusah itu, ketika tembus ya akan banyak kemudahan. Panjenengan mau daftar kerja BUMN, daftar kerja CPNS, P3K, ya susah-susah dulu. Tapi kalau tembus, kemudahan-kemudahan akan datang. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Balik satu kesulitan terdapat lebih banyak kemudahan. Mantap ya. Jadi kemudahan ini tidak hanya dalam hal ibadah, Pak. Ya, tidak hanya dalam hal ibadah, tidak hanya hal duniawi, semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di masyarakat ya, di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita mungkin waktunya tidak seperti kita, punya waktu yang luang untuk datang masjid, ada iktikaf, sholat sunnah, tadarus, mataman ya. Wong Ustaz Barudin cerita ada di Masjid Agung Nonton apa ada iktikaf malam ya, sahur bersama. Nah ada saudara-saudara kita yang waktu-waktu itu digunakan untuk bekerja. Nah kalau seperti bagaimana? Ya kita niati saja ketika kita bekerja itu adalah untuk ibadah, mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap amal perbuatan kita itu bisa bernilai ibadah. Dalam salah satu hadis dijelaskan,
Kamin amalin yatasawwaru di surati amalid dunia. Betapa banyak amal perbuatan yang nampaknya amal perbuatan dunia. Kalau panjenengan misalkan kemarin pada saat Senin Kamis sudah pernah kita bahas dalam pengawasan kitab, hanya sekedar bersih-bersih halaman, nyapu rumah, tanam yang hijau-hijau. Ketika kita niati untuk ibadah, mencari ridho Allah dan membahagiakan orang banyak, maka apa? Termasuk sedekah, bisa berniat bisa bernilai ibadah. Karena kullu sulama minan nasi fa'alin sedekah. Setiap persendian manusia itu punya potensi sedekah. Panjenengan senyum ke orang lain sedekah. Imatatul ada anit thoriq juga termasuk sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan itu nih masuk sedekah, Pak Bumi. Adapun sebaliknya, kamin amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah, betapa banyak amal perbuatan yang seolah-olah amal perbuatan ini adalah amal perbuatan akhirat. Panjenengan sholat, zakat, puasa, haji, bi surati a'malil akhirah, summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyatin. Namun semua itu menjadi amal dunia karena apa? Karena niat yang buruk, niat yang tidak semestinya. Panjenengan sholat, hati raga fisiknya di masjid, namun hatinya di tempat lain. Betapa banyak amal perbuatan yang kita lakukan untuk ibadah di masjid tempat ibadah, namun sayang ketika kita salah dalam menata niat kita, sehingga kita harus mulai menata kembali, berpikir untuk memperhatikan kita dalam berniat. Kemudian ketika sudah bisa seperti itu, Pak, semua hal yang kita alami, semua hal yang di sekitar kita akan lebih mudah. Kita niati untuk ibadah, maka akan bernilai ibadah. Saudara-saudara kita nih, driver gojek apapun pekerjaan panjenengan ya, petani, nelayan, saudara kita yang driver gojek yang mungkin waktunya tidak seluang kita untuk iktikaf, untuk tadarus, untuk berada di masjid, jam segini mungkin masih berada di jalan, Pak, ya, karena dapat orderan dan seterusnya. Ya kita niati saja untuk beribadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah. Insya Allah panjenengan misalkan memeras keringat demi keluarga, kadang di kepala jadi kaki jadi kepala, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan yang luar biasa, dan besok dipertemukan oleh Allah dengan keadaan yang luar biasa. Dalam salah satu hadis dijelaskan, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, man talabat dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia dengan cara halal, istighfafan anil mas'alati, karena tidak mau meminta-minta, tidak mau mengemis, wasabyan ala iyalihi, dan itu semua ia lakukan untuk keluarganya, wa ta'atufan ala jarihi, dan ia lakukan karena tidak mau menjadi beban tetangga kiri kanannya, lagi Allah Azza wa Jal, maka ia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, wa wajhuhu, dan adapun wajahnya akan bersinar kal qamari, sebagaimana selayaknya bulan Lailatul Qadri pada malam Ramadan. Ketika panjenengan insya Allah apapun profesinya, kita niat itu semua kita lakukan untuk mencari ridho Allah, untuk ibadah demi keberlangsungan keluarga. Sebaliknya, wa man talabat dunya, barang siapa mencari dunia halalan dengan cara halal, mukasiron, adalah tujuannya untuk menumpuk-numpuk harta, mufakhiron, tujuannya adalah untuk sombong, mura'iyan, tujuannya adalah untuk riya, laqiyallaha, maka ia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah yaumul qiyamati, pada hari kiamat, wa huwa, adapun orang itu alaihi, atas apa yang telah ia kerjakan, wa mendapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus berusaha untuk menghindari. Kemudian yang ke-7 dan ke-8 di antara 8 hal yang pasti akan terjadi dan dialami manusia adalah sukmun wa afiyah. Ini kira 10 menitan paling ya. Di antara yang akan terjadi adalah sukmun wa afiyah, manusia mengalami sakit, kadang ada sakitnya, wa afiyah, dan sehat. Itu adalah memang hal alamiah kita dalam hidup ini.
Adapun ketika kita sakit, kita yakin bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan kita. Karena dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, surat ke-26 ayat 80 dijelaskan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkan. Dialah Allah yang Maha menyembuhkan, yang akan menyembuhkan. Nah, itu kita harus yakin. Sehingga apa? Sebelum kita sakit, walaupun sakit itu dikatakan menghapus dosa, tapi tetap selama sehat ini harus kita manfaatkan betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam salah satu hadis dijelaskan, an Abi Barzah Abdullah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu an, marfu'an, hadis ini marfu', la tazulu qadama abdin, tidak akan mampu berjalan kaki hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'ala an umrihi fima afna, sehingga ia ditanya usianya digunakan untuk apa, Pak. Dalam 1 tahun 365 hari basikoh, 366 hari kabisat ya. Dalam 1 hari 24 jam itu panjenengan double apa? Itu harus dikelola, Pak. Misalkan 8 jam tidur, 8 jam itu kan kata sangat 8 jam. Aku lo kata susah, asal 8 jam susah. Jadi harus ditambah tidur malam, mas tidur siang dan bisa 8 jam. Kemudian 8 jam lainnya untuk bekerja sudah 16 jam ya, 16 jam. Kemudian katakanlah untuk ibadah 7 jam, berarti kita 23 jam. Nah, yang 1 jam itu paling nggak apa-apa, khilaf-khilaf dikit Pak Tuhan. Misalnya masalah kecil ya, jangan kan marah misalkan, panjenengan kan jalan raya, di depan ada sepeda motor riteng kanan belok kiri, marah Pak. Riteng kanan belok kiri, riteng kiri belok kanan, dari belakang ngebus ujuk-ujuk nih komiri, ngering di sana. Banyak hal ya, nggak apa-apa ini masuk kategori 1 jam. Jadi kita kelola Pak waktu kita selama di dunia setiap hari. Wa an ilmihi, kemudian ia juga akan ditanya ilmunya, fima fa'ala fi, ilmunya digunakan untuk apa? Wa an malihi, dan hartanya, min aina kasabah. Harta ini ada 2 pertanyaan istimewa nih. Yang pertama, min aina kasabah, dari mana didapat? Wa fima anfaqah, dan untuk apa dinafkahkan? Ini juga akan ditanya. Wa an jismihi, dan raganya, fima ablah, digunakan untuk apa raga kita? Dalam Al-Quran surat Yasin surat 36 ayat 65 dijelaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu akan dibungkam mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara adalah apa? Adalah tangan berbicara. Kemudian wa tashhadu arjulihim bima kanu yasudun, dan kaki menjadi saksi. Kaki menjadi saksi, sehingga tubuh kita ini jadi CCTV Pak, CCTV Bu. Kemudian diulang lagi di Quran surat Fussilat surat 41 ayat 20, hatta idza maja'uha, sehingga ia sampai padanya, syahida alaihim, maka akan bersaksi atas mereka. Apa yang bersaksi? Sam'uhum, telinga mereka, wa absaruhum, mata-mata mereka, wa juluduhum, kulit Pak, kulit menjadi saksi. Masya Allah, kulit itu adalah anggota tubuh yang kemana-mana pasti kita bawa. Di ruang privat, di kamar mandi yang orang lain nggak bisa lihat, pasti mengikuti manusia. Sehingga raga kita itu akan menjadi CCTV Bu. Nek kula panjenengan di tempat-tempat tertentu yang ada stiker CCTV itu merasa takut, menjaga sopan santun, menjaga attitude kita. Nah, apakah kita sudah pernah merasa bahwasanya kita diawasi, kulit kita, tangan kita menjadi CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala? Masih diulang lagi Pak Bu, dalam Quran surat 24 ayat 24 surat Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, di hari dimana akan menjadi saksi lisan-lisan mereka, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, sehingga terkonfirmasi Pak. Besok kita akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita membawa raga kita, sehingga sebagaimana tadi, wa an jismihi fima abla, jism ini, raga ini kita gunakan untuk apa? Itu akan dipertanyakan kelak di yaumal akhirah. Kemudian dalam hadis yang lain, an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari an Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala, beliau berkata, qala
bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lirojulin kepada seorang laki-laki wahwa ya'iduhu, kemudian Rasul menasihatinya, memberikan mau'idhah kepadanya. Nah ini juga sudah kita tegah ya, di pengawasan Senin Kamis. Iltanim khomsan qabla khomsin, ingatlah, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Syihataka qabla syabamika, masa sehatmu sebelum masa syabamika, sakitmu. Waginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faraghoka qabla syughlika, masa lapangmu sebelum masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum masa matimu. Ya, kita harus bersiap untuk sebelum kita mengucapkan salam perpisahan kepada raga kita ketika kita telah sudah tiba ajalnya. Sehingga selama kita masih sehat, dijaga betul Pak kesehatan kita, raga kita, fisik kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan menjaga hati Pak, menjaga hatimu itu penting ya. Karena ketika hati kita jernih, kita akan tenang. Ketika hati kita tenang, pikiran jernih. Ketika pikiran sudah nggak karuan, panjenengan apapun yang kita lakukan, buka HP, browser, Google, niatnya cari informasi, malah tambah emosi Pak. Switch channel ke YouTube, Facebook, niatnya ingin cari hiburan, refreshing, tapi malah tambah pusing. Karena apa? Karena nggak tenang, kita macam-macam, makanya nggak bisa memfilter kita dan sebagainya. Sehingga mengelola hati itu penting. Dalam salah satu hadis dijelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwasanya di dalam raga itu terdapat bagian segumpal daging. Idza sholahal jasadu kulluhu, ketika segumpal daging ini sehat, maka akan sehat pula seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluhu, adapun ketika bagian ini sakit, maka akan sakit pula seluruh bagian yang ada dalam tubuh. Ala wahya al-qalbu, ingatlah bahwasanya bagian ini adalah hati. Ini sebagaimana yang telah kita pelajari, hati itu tempatnya iman Pak, tempatnya iman hati itu. Sehingga bahaya kalau kita gagal untuk mengelola hati. Kata Imam Al-Ghazali, al-iman, iman itu yazidu wa yanqus, iman itu bertambah bisa berkurang. Maka apa? Maka kita kelola Pak. Sebagaimana yang telah kami sampaikan juga di hari Senin Kamis ya, pengawasan kita menikah, bahwa hati itu ibarat ruang kaca. Ketika kita melakukan dosa, ketika kita maksiat kepada Allah, maka setitik debu itu akan hinggap dan melekat di dalam ruang kaca itu. Ketika kita ulangi maksiat lagi, maka setitik debu yang lain akan hinggap dan melekat di permukaan kaca itu, akan menempel di permukaan kaca itu. Ketika kita ulangi lagi, maka akan menempel lagi dan terus menerus, sehingga apa? Sehingga keruh, sehingga buram, gelap ya. Lalu ia tidak bisa menyinari dirinya sendiri, menyinari orang lain apalagi. Tapi adapun ketika kita mau beristighfar, bertaubat, kembali kepada Allah, maka setitik debu itu akan terlepas dan jatuh dari permukaan kaca itu. Ketika kita ulangi istighfar lagi, maka setitik debu itu akan terlepas dan jatuh dari permukaan kaca itu. Ketika kita ulangi lagi Pak Bung, akan terus, sehingga kaca itu semakin bening, semakin jernih, lalu ia mampu menyinari dirinya sendiri, menyinari orang lain. Tidak hanya itu, cahaya Allah, hidayah dari Allah akan mampu meresap ke dalam hati sanubarinya. Nah ini penting. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur dijelaskan, Allahu nurus samawati wal ardh, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Masalun nurihi kamishkatin fiha misbah, perumpamaan cahayanya itu bagaikan lubang yang tak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita atau lampu. Al-misbahu fi zujajah, lampu itu berada di ruang kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Permukaan kaca itu bersinar seperti bintang-bintang gemerlap laksana mutiara. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wala gharbiyah, yang dinyalakan dari minyak yang berasal dari pohon yang diberkati, yang tak dapat kita jumpai baik di ufuk timur maupun ufuk barat. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam amsasuna, hampir-hampir minyaknya saja sudah mampu bersinar Pak, bersinar tubuh meskipun tak tersentuh oleh api.
nurun ala nur, itulah cahaya Allah di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha, Allah akan memberikan cahayanya, memberikan hidayahnya kepada orang yang dikehendaki. Wa yadribullahul amsala linnas, dan dengan cara itulah Allah memberikan perumpamaan kepada umat manusia. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Sehingga apapun kita masih selama nyawa masih kita badan masih bisa kembali kepada Allah. Apapun persoalan kita, mana kita iktiraf, mengakui kesalahan kita, beristighfar kepada Allah. Kemudian iktiraf dengan apa? Dengan muhasabah. Mulai dari muhasabah kita adalah dengan tadabbur, angan-angan melalui hati Pak, dengan manah kita. Kemudian tafakur dengan akal pikiran kita. Kemudian mujahadah, berusaha dengan jiwa kita. Ketika kita telah siap, maka saat itulah kita bisa bermunajat. Apa itu munajat? Munajat adalah berkomunikasi, berhubung dengan sangat dekat kepada Allah, sehingga di puncak itu kita panjatkan doa. Insya Allah persoalan kita ketika kesini masih ada yang punya persoalan dan sebagainya, tujuan-tujuan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Kemudian marilah kita setelah ini bisa mengisi waktu kita untuk beristighfar, untuk berpikir, dan untuk memintakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci yang insya Allah penuh dengan mustajabah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, ma'alim wal inayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.